Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Hari ini kita akan bahas matematika dasar TPS UTBK. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel saya ya. Yuk kita lanjut ke nomor 6. Di situ ada mutlak Y kurang dari 1 dan Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, masih ingat definisi dari mutlak Y itu kan ada dua definisinya ya. Dia bernilai Y kalau Y-nya lebih dari 0, atau dia bernilai min Y kalau Y-nya kurang dari 0. Nah, kalau di sini dia kurang dari 1, berarti kita harus pilih Y-nya itu min 1. Karena ini manakah pernyataan di bawah ini yang selalu benar, kita bisa langsung ngambil counter example atau menyangkal bahwa pernyataan yang ada itu bisa benar atau salah. Nah, counter example itu bisa dipilih dengan memilih satu bilangan saja, kita masukkan ke sana, tentu yang memenuhi ya, karena ini kurang dari 1. Misalkan saya pilih delta Y-nya itu adalah min 2, berarti kalian tinggal masukkan Y ini ke pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Kita cek yang pertama dulu. Berarti kalian punya min 2 kurang dari 3 kali min 2, atau yang sama dengan min 6. Apakah min 2 kurang dari min 6? Nah, salah kan ya. Berarti pernyataan pilihan A, B, dan pilihan E jelas salah. Nah, ini kan 4 sudah benar. Kita cek yang pernyataan 2. Berarti Y kuadrat kurang dari Y pangkat 3. Nah, karena Y-nya tadi min 2, berarti min 2 kuadrat yang sama dengan 4 kurang dari min 2 yang dipangkatkan 3 itu sama dengan min 8 ya. Apakah 4 kurang dari min 8? Tentu ini salah, berarti pernyataan 2 itu salah. Jadi jawabannya itu yang D. Nah, sudah, tidak perlu mengecek yang lain. Itu tips dari saya. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N? Nah, kalau ngomongin semua bilangan asli N, berarti kita harus ingat dulu bentuk dari suatu bilangan dikatakan ganjil itu adalah harus berbentuk apa. Misalkan K itu ganjil. Nah, kita harus mengingat dulu apa maksud dari bilangan ganjil. Misalkan saya punya A itu ganjil. Nah, berarti A itu harus bisa dibentuk dalam bentuk 2K min 1. Kalau B itu genap misal. Nah, bentuk B itu harus dalam bentuk 2K, di mana K-nya itu bilangan asli, bilangan bulat ya K-nya ya. Itu definisi dari bilangan ganjil dan bilangan genap. Tapi fokus kita hari ini atau di soal ini yaitu bilangan asli. Bilangan asli itu berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita cek dulu yang nomor 1. Apakah bilangan itu bisa kita ubah dalam bentuk 2K min 1? Kita cek dulu nomor 1, berarti 2N kuadrat plus 2N min 1. Nah, itu kalau duanya saya keluarkan ya, misalkan seperti ini, berarti kan saya punya N kuadrat plus N min 1. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa saya bisa memilih K, yaitu yang bentuknya N kuadrat plus N, itu adalah K. N kuadrat plus N itu adalah K di sini. Nah, berarti bentuk yang pertama itu merupakan bilangan ganjil. Kalau satu udah benar, berarti coba kita cek yang nomor 3. Apakah 4N kuadrat plus 2N itu genap? Ini kita ceknya random ya, menyesuaikan triknya. Kalau kalian mau mencoba yang nomor 2, boleh deh, kita coba yang nomor 2 dulu. Nomor 2 berarti itu N kuadrat N min 1 kuadrat
plus N itu ganjil. Berarti kita jabarkan dulu apakah ini bisa diubah menjadi bentuk 2K-1. Kita kuadratkan dulu, berarti N kuadrat min 2N plus 1 plus N. Berarti kita punya N kuadrat min N plus 1. Nah, kira-kira bisa nggak ini diubah dalam bentuk 2K-1? Karena tidak muncul N2 nya sama sekali ya, ini berarti otomatis dia itu salah. Karena kita nggak bisa memunculkan 2 di sini. Sedangkan ini itu bisa ditulis dalam bentuk N-1 plus 1. Nah, ini adalah dua bilangan berurutan. N kali N-1 itu 2 bilangan berurutan. Misalkan ini 2 berarti ini 1. Kalau ini 4 ini 3. Kalau ini 3 berarti ini 2. Nah, berarti 2 kali, misalkan ini 2 ini 1 kan berarti 2 kali 1 tambah 1. Dia itu ganjil ya ternyata ya. Berarti pernyataan 2 ini juga benar. Karena ini ada 2 bilangan berurutan. Kalau kita lihat lebih detail, pernyataan N kuadrat min N itu merupakan 2 bilangan yang berurutan. Kalau berurutan otomatis ada genap, ada ganjil. Nah, perkalian genap dan ganjil itu menghasilkan bilangan genap atau bisa diubah menjadi 2K gitu kan ya. Jadi pilihan 2 benar, berarti kita cek yang pilihan keempat dulu. Apakah 2N-1 itu kalau dikuadratkan itu genap? Nah, kita lihat 2N kuadrat, 2N-1 kuadrat itu bentuknya bilangan ganjil. Bilangan ganjil dikuadratkan tetap ganjil. Ya, misalnya 1 kuadrat itu 1. Terus misalkan 3 kuadrat itu 9. Nah, dia itu selalu ganjil. Genap kuadrat itu genap, ganjil dikuadratin jadinya juga ganjil. Berarti pernyataan yang benar nomor 4 salah ya. Kalau nomor 4 salah otomatis jawabannya yang benar adalah yang A. 4N kuadrat plus 2N itu genap, itu sudah terlihat bisa ditulis dalam bentuk 2 kali ya. Dari pernyataan 3 itu kamu punya nanti bisa diubah jadi bentuk 2 kali 2N kuadrat plus N. Nah, kita bisa pilih K-nya itu adalah ini. Ini ada sebagai K. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Itu ada perhatikan bilangan berikut. Bilangan yang berisai 3 jika dibagi 3. Nah, ada tips dari saya, kalau ada yang dibagi 3 ini tidak mungkin kalian harus mengecek satu-satu harus dibagi 3 ya. Di matematika itu ada trik, kalau habis dibagi 3 itu artinya dia habis dibagi juga habis dibagi 3 dan 11. Nah, bilangan yang habis dibagi 3 itu artinya total semua digitnya, total digit itu kalau dibagi 3 itu sama dengan 0. Habis dibagi 3, atau tak tulis ini aja, habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Nah, kalau 11 itu total digit selisih digit genap dan ganjil harus 0. Ini digit ya. Nah, sekarang kalau di sini bersisa 3, otomatis kita harus menambahkan masing-masing bilangan di atas itu tambah 3 untuk ngecek apakah dia habis dibagi 33. Berarti kalau di pernyataan 1 kalau kita tambah 3 berarti kita punya 6 tambah 3 berarti 62 ya. Nah, kita cek ini apakah dia habis dibagi 3. Nah,
Untuk mengecek apakah masing-masing itu bisa habis dibagi 33 atau dia bersisa 3, kan paling gampang kita menggunakan dia habis bagi 3. Berarti masing-masing dari soal itu kita kurangin dengan bilangan 3. Berarti 1 itu bisa kalau dikurangi 3 itu 6, 1, 5, 6. Sekarang kita cek apakah total digitnya itu habis bagi 3. Berarti 6 tambah 1 tambah 5 tambah 6, berarti sama dengan 7 tambah 11. 7 tambah 11 berarti 18. Apakah 18 dibagi 3? Yap, benar ya. 18 itu habis dibagi 3. Oke, sekarang kita cek selisih digit total digit. Ini total digit genap dan ganjilnya itu 0. Berarti kalau total digitnya yang genap ini urutannya kan 1, 2, 3, 4. Berarti digit yang genap itu 1 dan 6. Berarti 7 dikurangi dengan 6 tambah 5 berarti 11. Nah, ini kan tidak sama dengan 0. Berarti dia tidak habis dibagi 11. Berarti pernyataan 1 salah. Kalau pernyataan 1 salah berarti A salah, B salah, E juga salah. Tinggal kita ngecek apakah pernyataan 2 benar. Kan di situ udah jelas 4 itu benar ya. Karena tinggal pernyataan pilihan C dan D. Langsung kita cek yang kedua. 5, 6, 4. Nah, tadi kan bersisa 3, berarti kita kurangin 3, berarti 5, 6, 1. Nah, kalau kita total digitnya berarti 5 tambah 6 tambah 1 itu sama dengan berapa nih? 12. Nah, dia kan habis dibagi 3. Sekarang total digit genapnya itu 6, total digit ganjilnya itu juga 6. Nah, ini kan sama dengan 0. Berarti dia juga habis dibagi 11. Berarti bilangan 5, 6, 1 itu habis dibagi 33. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Nah, gampang kan? Jadi kita nggak perlu mengecek yang 4. Nanti yang 4 silahkan dicoba sendiri ya. Kita lanjut ke nomor 9. Manakah di antara garis berikut yang sejajar? Nah, kalau ngomongin sejajar, fokus kita adalah gradiennya harus sama. Yap. Berarti kita harus cari dulu ini gradiennya berapa. Kalau bentuk persamaan garis, tips dari saya harus jadikan Y sama dengan. Nah, kalau ini dijadikan Y sama dengan kan berarti kalian punya Y itu sama dengan min 3 per min 2X gitu ya. Kemudian min 6 per min 2. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa gradien dari garis ini itu adalah ini. Min 3 per min 2 atau 3 per 2. Berarti kalian sudah punya M-nya harus 3 per 2. Sekarang kita tinggal cek dari pernyataan 1 apakah M-nya juga 3 per 2. Kalau diubah dalam bentuk Y sama dengan itu berarti kamu punya 6 per 4. Ini ya X. Nah, ini nggak perlu dihitung sampai belakang karena fokus kalian mau cari M berarti cari koefisiennya si X. Nah, 6 per 4 itu adalah 3 per 2. Berarti ini sama. Berarti dia sejajar. Berarti pernyataan 1 benar. Kalau pernyataan 1 benar, berarti kemungkinan pilihannya itu A, B, dan E. Sekarang kita cek yang kedua. Apakah pernyataan 2 juga benar? Itu sudah terlihat bahwa Y-nya sama dengan 3 per 2X. Berarti M-nya juga 3 per 2. Nah, wah, berarti pernyataan 1 benar, pernyataan 2 juga benar. Sekarang kita cek ke pernyataan 4. Nah, langsung 4 ya. Karena apa? Karena kemungkinannya kan berarti sekarang tinggal 1 pilihan A, B, dan E. Kalau benar semua berarti apa namanya? Nah, berarti kita tinggal cek yang 4. Pilihan 4 berarti di 4 itu kita bisa nyari M-nya, jadikan Y dulu, berarti sama dengan min 2 per min 3. Nah, dia kan bukan X ya, gini ya. Berarti M-nya itu 2 per 3, tidak sama dengan 3 per 2. Berarti yang 4 itu salah.
Berarti pilihan C, D, E itu otomatis salah. Sedangkan pilihan 1 dan 2 tadi benar. Berarti jawabannya yang A. Ya, kita lanjut ke nomor terakhir. Di sini ada segi 4 KLMN. KL sama dengan LM. Ini biar mudah saya bikin ya. Ini saya umpamakan ini kan persegi 4. Misalkan ini KLMN. Nah, kalau melabeli harus urut gini ya. Bisa KLM. Pokoknya dia harus urut KLMN searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, harus urut seperti itu. Sedangkan di situ diketahui KL itu sama dengan LM, KL itu sama dengan LM, kemudian KN itu sama dengan MN. Berarti ini sama. Diagonal KM dan LN berpotongan di P. Nah, ini bikin diagonal ternyata berpotongan di P. Kemudian jika NP sama dengan PL, NP sama dengan PL, ini dari langsung lihat soalnya ya, sama dengan PL, manakah diantara pilihan di atas yang benar? Nah, kita udah punya ini, kita tinggal eliminasi ya. Sekarang pernyataan 1, KP sama dengan PM, bener nggak? KP apakah sama dengan PM? KP apakah sama dengan PM? Nah, sekarang kita cek pernyataan 1, apakah KP sama dengan PM? KP sama dengan PM. Nah, kalau kita lihat di sini ada KL tadi kan sama dengan LM. Kemudian ini juga sama kan ya. Kalau kita fokus ke segitiga KLP, kemudian segitiga LPM dengan sudutnya ini kan panjang sisinya kan sama ya. KL itu sama dengan LM dan LP sama dengan LP. Otomatis ini akan sama dengan ini juga. Nah, berarti pernyataan 1 itu juga benar. Pernyataan 1 benar, berarti kita sekarang cek apakah pernyataan 2 benar. Nah, sebelum ke pernyataan 2, KLMN adalah persegi panjang. Menurut kalian apakah ini persegi panjang? Kalau ada pernyataan yang diketahui seperti itu, ingat kalau persegi panjang itu definisinya adalah titik sudutnya itu harus 90 derajat. Sedangkan kalau di sini kan kita nggak tahu itu 90 derajat atau tidak. Yang diketahui cuma panjangnya itu ada yang sama, ada yang kongruen gitu kan ya. Berarti kita belum bisa mengatakan bahwa dia itu persegi panjang. Kalau dilihat, kalau ada tadi dari pernyataan 1 sudah melihat bahwa KP itu sama dengan PM. Curiganya ini adalah sebuah layang-layang. Nah, kalau layang-layang kan ya, kalau digambar itu seperti ini kan ya. Dia itu akan sama kan, panjang ini sama panjang ini bakalan sama. Itu kan? Kemudian ini bisa sama dengan ini dan ini juga bisa sama dengan yang ini, gitu kan? Berarti ini tuh sebenarnya adalah bangunnya itu layang-layang ya. Kalau dilihat dari pernyataan 1 kemudian kita gabung dengan pernyataan yang diketahui di soal, berarti pilihan 2 ini salah. Kalau pilihan 2 salah, otomatis yang benar itu adalah 1 dan 3. Nah, kalau yang di 3 itu apa? Luas KLMN adalah setengah dari KM dan LN. Nah, ini kan udah terlihat ya, KM kali NL dibagi 2. Berarti itu adalah luas dari layang-layang. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang B. Kalau ingin bertanya silahkan komen di bawah ya. Saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.